Di hamparan tanah Jawa bagian timur, tepatnya di wilayah yang kini dikenal sebagai Ngawi, pernah berdiri sebuah kerajaan yang tentram dan makmur bernama Ringin Anom. Negeri ini menyimpan sebuah kisah abadi tentang takdir yang mempertemukan dua insan dari dunia yang berbeda. Seorang putri yang keelokannya terenggut oleh penyakit misterius dan seorang pemuda yang raganya dihinakan oleh derita, namun hatinya menyimpan keberanian setinggi gunung. Ini adalah hikayat tentang bagaimana penampilan luar seringkali menipu, dan bagaimana ketulusan serta kegagahan sejati mampu menembus kutukan tergelap sekalipun. Mari kita singkap tabir legenda Putri Kemuning yang harum dan Joko Budug yang malang. Sebuah perjalanan menuju Gunung Arga Dumadi yang akan mengubah nasib mereka selamanya. Alkisah, di masa lampau, Kerajaan Ringin Anom tumbuh sebagai negeri yang gemah ripah Loh Jinawi di bawah kepemimpinan Prabu Aryo Seto. Sang Prabu adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Cintanya kepada rakyatnya begitu besar, sehingga seluruh penjuru negeri merasakan kedamaian dan kesejahteraan. Tidak ada kelaparan maupun perselisihan, karena sang raja memerintah dengan hati nurani dan berpegang teguh pada paugeran luhur. Kemakmuran Kerajaan Ringin Anom termasyhur hingga ke negeri-negeri seberang, menjadikannya salah satu kerajaan yang paling disegani di tanah Jawa. Anugerah terbesar bagi Prabu Aryo Seto dan seluruh kerajaan adalah kehadiran putri sematawayangnya yang bernama Putri Kemuning. Sesuai dengan namanya, sang putri memiliki paras yang elok tiada tara dan kulitnya senantiasa memancarkan aroma wangi seharum bunga kemuning. Keanggunan perilakunya serta kelembutan hatinya membuat siapa saja yang memandangnya akan terpesona. Putri Kemuning adalah mutiara bagi Ringin Anom, simbol kesempurnaan dan kebahagiaan yang melingkupi istana. Setiap hari, taman istana menjadi saksi bisu keceriaan sang putri. Ia sering menghabiskan waktu di sana, bermain bersama dayang-dayang sambil menebarkan senyum manisnya yang meneduhkan. Aroma harum tubuhnya akan menyebar terbawa angin, membuat seluruh taman seolah dipenuhi oleh wewangian bunga kemuning yang mekar sempurna. Rakyat pun turut berbahagia memiliki calon pemimpin masa depan yang begitu sempurna, baik rupa maupun budi pekertinya. Para pangeran dari berbagai kerajaan tetangga berdatangan silih berganti untuk meminang sang putri. Mereka membawa hadiah-hadiah mewah dan janji-janji manis, berharap dapat mempersunting kembang dari kerajaan Ringin Anom itu. Namun, belum ada satupun yang berhasil menawan hati Putri Kemuning. Prabu Aryo Seto pun tidak pernah memaksa. Ia hanya berharap putrinya akan menemukan pasangan yang benar-benar tulus mencintainya dan mampu menjaga marwah kerajaan. Kehidupan yang tampak sempurna itu, bagaimanapun, tidaklah abadi. Langit yang cerah bisa seketika menjadi mendung, dan takdir seringkali datang tanpa permisi. Sebuah awan kelabu mulai menggantung di atas istana Ringin Anom, bersiap menumpahkan hujan kesedihan yang akan menguji kekuatan seluruh negeri, terutama keteguhan hati sang putri dan kebijaksanaan ayahnya. Kebahagiaan yang selama ini mereka rasakan akan segera diuji oleh cobaan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Suatu pagi, Putri Kemuning terbangun dari tidurnya dengan perasaan ganjil. Aroma harum yang biasa melekat di tubuhnya kini telah sirna, berganti dengan bau tak sedap yang menyengat. Awalnya ia mengira ini hanya mimpi buruk, namun bau aneh itu semakin nyata dan membuatnya panik. Ia segera membersihkan diri, berharap wangi bunga akan kembali, tetapi usahanya sia-sia. Penyakit misterius itu telah merenggut anugerah terindahnya. Kabar tentang penyakit aneh sang putri menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru istana. Prabu Aryo Seto, yang sangat mencintai putrinya, merasakan kesedihan yang mendalam. Ia segera memerintahkan tabib-tabib terbaik dari seluruh negeri untuk datang dan menyembuhkan Putri Kemuning. Berbagai macam ramuan, dari daun kemangi hingga beluntas, telah dicoba, namun tak satu pun yang berhasil menghilangkan bau aneh dari tubuh sang putri. Hari demi hari, kondisi Putri Kemuning tidak menunjukkan perubahan. Ia mengurung diri di kamarnya, menangis meratapi nasibnya. Kepercayaan dirinya luntur. Ia malu bertemu dengan siapapun, bahkan dengan ayahandanya sendiri.
Taman istana yang dulu menjadi tempatnya bercanda ria, kini terasa sepi dan muram. Para pangeran yang dulu antre untuk meminangnya, kini satu persatu menarik diri dan tak pernah kembali. Istana Ringin Anom pun diselimuti duka. Prabu Aryo Seto hampir putus asa. Ia telah mengerahkan segala daya dan upaya, namun penyakit putrinya tetap menjadi misteri. Hatinya hancur melihat penderitaan putri semata wayangnya. Ia merasa gagal sebagai seorang ayah dan raja. Kesedihan ini tidak hanya dirasakan oleh keluarga kerajaan, tetapi juga oleh seluruh rakyat Ringin Anom yang turut prihatin dan mendoakan kesembuhan bagi putri mereka. Di tengah keputusasaan yang melanda, Prabu Aryo Seto memutuskan untuk mencari jalan terakhir. Ia akan bersemedi, memohon petunjuk langsung dari Allah yang Maha Kuasa, berharap ada secercah cahaya yang bisa menuntunnya keluar dari kegelapan ini. Dengan hati yang pasrah, Sang Prabu memasuki ruang pemujaan, menenggelamkan diri dalam keheningan doa, berharap sebuah keajaiban akan datang untuk menyelamatkan putrinya. Di keheningan malam, saat Prabu Aryo Seto larut dalam semedinya, sebuah bisikan gaib terdengar di telinganya. Suara itu memberitahukan bahwa penyakit Putri Kemuning bukanlah penyakit biasa, dan hanya bisa disembuhkan oleh satu obat sakti. Obat itu adalah sehelai daun bernama daun sirna ganda, yang hanya tumbuh di sebuah gua tersembunyi di kaki gunung Arga Dumadi. Namun, gua itu tidak dibiarkan kosong, melainkan dijaga oleh seekor naga sakti yang ganas dan mampu menyemburkan api dari mulutnya. Mendapat petunjuk tersebut, secercah harapan kembali menyala di hati Prabu Aryo Seto. Keesokan harinya, ia segera mengumpulkan seluruh rakyat dan para punggawa kerajaan di alun-alun. Di hadapan ribuan pasang mata, Sang Prabu mengumumkan sebuah sayembara besar. Ia menceritakan tentang daun sirna ganda dan naga sakti penjaga gunung Arga Dumadi. Barang siapa, baik satria maupun rakyat biasa, yang berhasil membawa daun sirna ganda kemari untuk menyembuhkan putriku, sabda Sang Prabu dengan suara lantang, jika ia seorang laki-laki, maka akan aku nikahkan dengan Putri Kemuning dan kelak mewarisi tahta kerajaan Ringin Anom. Namun, jika ia seorang perempuan, akan aku angkat sebagai anakku dan kuberi hadiah yang melimpah. Pengumuman sayembara itu sontak menggemparkan seluruh negeri. Hadiah yang ditawarkan begitu menggiurkan, terutama kesempatan untuk menjadi menantu raja. Banyak pemuda gagah dan ksatria sakti dari berbagai penjuru negeri yang merasa tertantang. Mereka mempersiapkan senjata dan bekal, berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam misi berbahaya tersebut. Akan tetapi, semangat mereka mulai surut ketika mendengar betapa saktinya naga penjaga gua itu. Banyak yang telah menjadi korban keganasannya, dan tidak ada yang pernah kembali dengan selamat. Satu persatu, para peserta mulai ragu. Mereka yang awalnya bersemangat kini berpikir ulang, menimbang antara hadiah yang dijanjikan dengan nyawa yang menjadi taruhannya. Alun-alun yang tadinya ramai oleh para pendaftar, perlahan menjadi lengang saat rasa takut mengalahkan ambisi mereka. Jauh dari kemegahan istana, di sebuah gubuk sederhana di pinggir desa, hiduplah seorang pemuda bernama Joko Budug. Ia disebut demikian karena sejak kecil menderita penyakit kulit yang parah. Budug, di sekujur tubuhnya, membuat penampilannya tampak buruk rupa. Karena kondisinya itu, ia sering diasingkan dan dicemooh oleh warga sekitar. Meskipun hidup dalam kemalangan dan kesendirian, Joko Budug memiliki hati yang mulia dan jiwa yang pemberani. Di balik penampilannya yang memprihatinkan, Joko Budug adalah seorang pemuda yang sakti. Ia mewarisi sebuah keris pusaka peninggalan ayahnya dan sangat mahir dalam ilmu kanuragan. Setiap hari ia berlatih seorang diri di hutan, mengasah kemampuannya bukan untuk kesombongan, melainkan untuk menjaga diri. Ia adalah sosok yang rendah hati, tidak pernah memamerkan kesaktiannya kepada siapapun. Kabar mengenai sayembara Prabu Aryo Seto akhirnya sampai ke telinga Joko Budug. Hatinya tergerak oleh rasa iba kepada Putri Kemuning. Ia membayangkan betapa menderitanya sang putri, terkurung dalam kesedihan karena penyakit yang menimpanya. Timbul niat tulus di dalam hatinya untuk menolong,
Bukan karena tergiur oleh hadiah, tetapi murni karena panggilan jiwa untuk membantu sesama yang sedang kesulitan. Meskipun demikian, Joko Buduk merasa ragu dan malu dengan keadaannya. Bagaimana mungkin seorang pemuda buruk rupa sepertinya berani menghadap raja dan mengikuti sayembara besar? Ia takut akan diusir dan dihina sebelum sempat menunjukkan niat baiknya. Namun, setelah merenung panjang, tekadnya menjadi bulat. Ia percaya bahwa kebaikan tidak seharusnya dihalangi oleh penampilan fisik. Dengan memberanikan diri, Joko Buduk akhirnya menghadap Prabu Aryo Seto. Sang Prabu dan para punggawa istana terkejut melihat kedatangannya. Awalnya, Prabu Aryo Seto meragukan kemampuannya. Namun, melihat kesungguhan dan tekad yang kuat terpancar dari mata Joko Buduk, serta keberaniannya menunjukkan keris pusaka andalannya, hati sang Prabu pun luluh. Ia memberikan izin kepada Joko Buduk untuk mengikuti sayembara, berharap pemuda yang tampak tulus ini bisa membawa keajaiban. Dengan restu dari sang Prabu, Joko Buduk memulai perjalanannya menuju Gunung Argadumadi. Perjalanan itu tidaklah mudah. Ia harus melewati hutan lebat yang penuh dengan binatang buas dan menyeberangi sungai-sungai berarus deras. Namun, berkat kesaktian dan pengetahuannya tentang alam, semua rintangan itu berhasil ia lalui tanpa halangan berarti. Tekadnya untuk menolong Putri Kemuning memberinya kekuatan luar biasa untuk terus melangkah maju. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya Joko Buduk tiba di kaki Gunung Argadumadi. Suasana di sekitar gunung terasa begitu mencekam. Udara terasa berat dan hawa mistis menyelimuti setiap sudutnya. Ia kemudian menemukan sebuah gua besar yang tersembunyi di balik semak belukar, persis seperti yang digambarkan dalam bisikan gaib sang Prabu. Dari dalam gua, terdengar suara dengkuran keras yang menggetarkan tanah. Tanpa rasa takut, Joko Buduk menghunus keris pusakanya dan melangkah masuk ke dalam gua yang gelap. Di dalamnya, ia melihat seekor naga raksasa sedang tertidur pulas. Sisiknya berkilauan seperti baja dan dari mulutnya keluar asap tipis yang berbau belerang. Di belakang naga itu, di sebuah celah batu, Joko Buduk melihat sebatang tanaman kecil yang daunnya bersinar lembut. Itulah daun sirna ganda yang ia cari. Ketika Joko Buduk mencoba mendekat, sang naga tiba-tiba terbangun. Matanya yang merah menyala menatap tajam ke arah Joko Buduk. Dengan raungan yang memekakan telinga, naga itu langsung menyemburkan api panas dari mulutnya. Joko Buduk dengan sigap melompat menghindar. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Gua itu bergetar hebat oleh benturan kekuatan antara kesaktian sang pemuda dan amukan sang naga. Pertarungan berlangsung sangat lama. Sang naga terus-menerus menyerang dengan semburan api dan sabetan ekornya yang kuat. Sementara Joko Buduk dengan gesitnya berkelit dan mencari celah untuk menyerang balik. Meskipun beberapa kali terdesak, Joko Buduk tidak pernah menyerah. Dengan memusatkan seluruh tenaga dan kesaktiannya pada keris pusaka di tangannya, ia menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan pamungkas. Di puncak pertarungan, ketika sang naga lengah setelah melancarkan serangan api yang dahsyat, Joko Buduk melihat sebuah kesempatan emas. Dengan kecepatan kilat, ia melesat maju dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menusukkan keris pusakanya tepat di jantung sang naga. Naga raksasa itu meraung kesakitan. Raungannya menggema ke seluruh penjuru gua sebelum akhirnya tubuhnya yang besar itu ambruk ke tanah dan tidak bergerak lagi. Saat Joko Buduk mencabut kerisnya, darah segar sang naga menyembur keluar dan mengenai hampir seluruh tubuhnya. Seketika itu juga, sebuah keajaiban terjadi. Penyakit kulit yang selama ini dideritanya terasa perih sesaat, lalu perlahan mengelupas. Kulitnya yang semula buruk rupa berubah menjadi bersih, halus, dan bercahaya. Wajahnya pun berubah menjadi sangat tampan, layaknya seorang pangeran dari kahyangan. Joko Buduk terperangah melihat perubahan pada dirinya. Ia tidak menyangka bahwa darah naga sakti itu ternyata memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Rasa syukur yang mendalam ia panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas anugerah yang tak terduga ini. Kini, ia bukan lagi Joko Buduk yang buruk rupa,
melainkan seorang pemuda gagah yang telah terlahir kembali. Ia merasa lebih percaya diri, namun hatinya tetaplah Joko Buduk yang rendah hati. Setelah mengagumi keajaiban yang baru saja ia alami, Joko Buduk tidak lupa akan tujuan utamanya. Ia segera berjalan menuju tempat daun sirna ganda tumbuh. Dengan hati-hati, ia memetik beberapa helai daun yang bersinar itu, menyimpannya dengan baik di dalam sebuah wadah. Tugasnya telah selesai. Sang naga telah dikalahkan dan obat untuk sang putri telah didapatkan. Dengan perasaan gembira dan penuh harapan, Joko Buduk segera meninggalkan gua dan gunung Arga Dumadi. Ia bergegas kembali ke kerajaan Ringin Anom, membawa serta 2 keajaiban, obat penyembuh untuk Putri Kemuning dan wujud barunya yang sempurna. Perjalanan pulangnya terasa lebih ringan, dipenuhi oleh bayangan akan senyum sang putri yang akan segera pulih dari penderitaannya. Setibanya di gerbang istana, para prajurit penjaga sempat tidak mengenali Joko Buduk. Mereka terpesona melihat ketampanan pemuda yang berdiri di hadapan mereka. Namun, setelah Joko Buduk menjelaskan siapa dirinya dan menunjukkan daun sirna ganda, para prajurit itu segera mengantarnya untuk menghadap Prabu Aryo Seto. Sang Prabu pun tak kalah terkejutnya. Ia hampir tidak percaya bahwa pemuda gagah di hadapannya adalah Joko Buduk yang dulu ia temui. Setelah Joko Buduk menceritakan semua pengalamannya di Gunung Arga Dumadi, termasuk pertarungannya dengan naga dan keajaiban darah sang naga, Prabu Aryo Seto merasa sangat takjub dan bersyukur. Ia segera memerintahkan para dayang untuk mengolah daun sirna ganda menjadi ramuan obat. Ramuan itu kemudian diminumkan kepada Putri Kemuning. Tak lama setelah meminum ramuan tersebut, keajaiban pun terjadi. Bau tidak sedap yang selama ini menyelimuti tubuh sang putri perlahan-lahan sirna. Beberapa hari kemudian, Putri Kemuning sembuh total. Tubuhnya kembali memancarkan aroma wangi seharum bunga kemuning, bahkan lebih wangi dari sebelumnya. Wajahnya yang muram kini kembali berseri-seri, dipenuhi oleh kebahagiaan dan rasa syukur. Ketika Putri Kemuning keluar dari kamarnya dan bertemu dengan penyelamatnya, ia langsung terpesona oleh ketampanan Joko Buduk. Ia tidak menyangka bahwa pemuda itulah yang telah mempertaruhkan nyawa untuknya. Rasa terima kasih yang mendalam perlahan berubah menjadi benih-benih cinta di hatinya. Ia sama sekali tidak mengetahui bahwa pemuda tampan itu adalah Joko Buduk yang dulu sempat ia dengar akan mengikuti sayembara. Prabu Aryo Seto kemudian menceritakan segalanya kepada sang putri, bahwa ksatria tampan yang telah menyembuhkannya adalah pemuda yang sama dengan Joko Buduk yang dulu datang dengan penampilan buruk rupa. Mendengar hal itu, Putri Kemuning semakin kagum. Ia menyadari bahwa ketulusan dan keberanian sejati tidak bisa dinilai dari penampilan luar. Cintanya kepada Joko Buduk pun menjadi semakin kuat dan tulus. Sesuai dengan janji yang telah diucapkannya, Prabu Aryo Seto segera mempersiapkan pernikahan agung untuk putrinya. Kabar pernikahan Putri Kemuning dengan Joko Buduk, sang pahlawan penakluk naga, tersebar ke seluruh negeri. Rakyat Ringin Anom bersuka cita menyambut berita tersebut. Mereka mengelulukan Joko Buduk sebagai pahlawan sejati yang tidak hanya berhasil menyembuhkan sang putri, tetapi juga telah membuktikan bahwa kemuliaan hati jauh lebih berharga daripada penampilan fisik. Pesta pernikahan dilangsungkan dengan sangat meriah selama 7 hari 7 malam. Seluruh rakyat, dari kaum bangsawan hingga jelata, turut merayakan hari bahagia itu. Joko Buduk, yang kini telah menjadi pangeran, berdiri gagah di samping Putri Kemuning yang cantik jelita. Mereka tampak begitu serasi, seolah-olah memang telah ditakdirkan untuk bersama. Kebahagiaan terpancar jelas dari wajah keduanya. Beberapa waktu setelah pernikahan mereka, Prabu Aryo Seto yang usianya semakin senja memutuskan untuk turun tahta. Ia menyerahkan mahkota kerajaan Ringin Anom kepada menantunya. Joko Buduk pun dinobatkan menjadi raja, didampingi oleh Putri Kemuning sebagai permaisurinya. Di bawah kepemimpinan Raja Joko Buduk, kerajaan Ringin Anom menjadi semakin makmur, adil, dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lain. Kisah mereka pun menjadi legenda yang terus diceritakan secara turun-temurun. Legenda ini membawa pesan moral yang sangat dalam bagi generasi penerusnya.
Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, karena di balik kekurangan fisik bisa jadi tersimpan hati yang mulia dan kekuatan yang luar biasa. Keberanian yang didasari oleh niat yang tulus pada akhirnya akan membuahkan hasil yang manis. Pada akhirnya, hikayat Putri Kemuning dan Joko Buduk adalah sebuah cerminan bahwa ketulusan, keberanian, dan kebaikan hati akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar. Takdir, dengan segala misterinya, akan mempertemukan jiwa-jiwa yang baik, dan dengan ridho dari Allah yang Maha Kuasa, setiap penderitaan akan digantikan dengan kebahagiaan yang abadi.